Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Langsung aja nih, kita bakal bongkar satu dokumen penting banget buat dunia proteksi kebakaran Indonesia. Iya, ini dia SNI 3989 bagian 1 tahun 2024. Yang baru nih, Betul, yang baru. Fokusnya ke prinsip umum sistem sprinkler. sumber kita ya jelas dokumen SNI-nya langsung. Misi kita hari ini, simple aja. Kita mau paham intisari bagian satu ini. Apa aja sih isinya? Kenapa ini jadi dasar banget buat instalasi sprinkler Anda? Dan mungkin apa bedanya sama yang lama ya? Yang tahun 2000 itu? Nah, itu juga. Pokoknya kita cari tahu poin pentingnya buat di lapangan tanpa harus pusing baca ratusan halaman detailnya. Tepat sekali. Bagian satu ini bisa dibilang kayak pondasinya rumah lah ya. Sebelum kita mikirin mau cat warna apa, pasang perabot gimana. Harus kuat dulu dasarnya. Nah, itu dia. Bagian satu ini yang netapin aturan main dasarnya buat semua tipe sistem sprinkler. Biar seragam, biar aman. Ini krusial, apalagi menggantikan standar yang udah lumayan lama. Oke deh, siap. Mari kita bedah pondasi ini. Jadi, apa aja sih yang diatur sebagai aturan main utama di bagian satu ini? Oke, pertama itu jelas ya, ruang lingkupnya di pasal 1. Ini berlaku umum buat semua tipe sistem sprinkler. Gitu. Terus yang juga nggak kalah penting, di pasal 2 ada acuan normatif. Ini bukan cuma daftar SNI lain loh. Oh iya? Maksudnya gimana? Ini nunjukin kalau sistem sprinkler itu nggak berdiri sendiri. Harus nyambung, harus sinkron sama standar lain, kayak SNI beban bangunan, SNI beton, pompa kebakaran, bahkan standar internasional juga disebut. Jadi desain sprinkler itu harus, terintegrasi sama keseluruhan bangunan. Nggak bisa asal pasang aja. Oke, jadi saling terkait gitu ya. Terus selain itu? Terus, pasal 3, istilah dan definisi. Nah ini kayak kamus wajibnya nih. Penting banget ini. Kamus wajib. Kenapa tuh? Ya biar semua pihak, desainer, instalator, pengawas, bahkan pemilik gedung pakai bahasa yang sama. Nggak salah persepsi gitu. Misalnya, definisi bracing itu apa sih? Atau bedanya sprinkler pendan yang hadap bawah sama upright yang hadap atas. Kelihatannya sepele, tapi kalau salah tafsir di lapangan, wah bisa repot. Iya, biar nggak salah kaprah ya. Oke, paham. Nah, sekarang masuk ke intinya nih, pasal 4 prinsip umum. Apa aja poin paling krusial di sini? Nah, pasal 4 ini jantungnya prinsip umum. Ada beberapa poin kunci. Pertama, kriteria area mana aja di bangunan yang wajib diproteksi sprinkler. Itu di pasal 41. Kedua, ini yang ditekankan banget di standar baru, pentingnya informasi awal dari pemilik gedung. Ada di pasal 42. Informasi awal. Contohnya kayak gimana tuh? Macem-macem. Mulai dari data struktur bangunan, fungsi tiap ruangan itu buat apa, sampai potensi korosi dari lingkungan sekitar. Ada di poin 4.2.f itu. Coba bayangin, kita desain sistem sprinkler. Ternyata nggak dapat info kalau satu ruangan itu nanti buat nyimpen bahan kimia yang korosif banget. Wah, bisa cepat rusak dong pipanya. Nah, betul. Pipanya mungkin standar, tapi karena lingkungannya korosif, umurnya jadi pendek. Pas kebakaran, sistemnya malah gagal. Makanya, komunikasi awal ini krusial banget, bukan formalitas. Oke, pentingnya komunikasi ya. Terus apa lagi di pasal 4? Lalu ada konsep vital, klasifikasi bahaya di pasal 4.3. Ini fundamental banget buat nentuin desain. Bagian 1 ini ngasih arahan buat lihat detail klasifikasinya di SNI bagian 2 atau 3. Kan beda tuh, klasifikasi bahaya ringan, sedang, sama berat. Kebutuhan airnya, desainnya, semua beda. Jadi bagian 1 ini ngasih arahan umumnya gitu ya? Iya, prinsip soal densitas pancaran di pasal 4.4, berapa banyak air per meter persegi, sama batas luasan sistem di pasal 4.5, satu zona kontrol itu maksimal berapa luas. Prinsipnya juga ditetapin di sini, detailnya di bagian lain. Oke, jadi bagian 1 ini kayak peta besarnya gitu ya, nunjukin arah ke detail teknis di bagian SNI yang lain. Ngomong-ngomong soal keandalan, sebagus apapun desainnya, kalau pasangnya atau ujinya nggak benar kan sama aja bohong ya. Betul sekali. Makanya bagian 1 ini juga nekenin banget soal perencanaan, pasal 4.8, terus pemasangan pasal 4.9, sampai pemeriksaan dan pengujian pasal 4.10. Semuanya harus sesuai standar. Ada contohnya tuh di tabel 2, soal uji tekan pipa, uji hidrostatis, berapa debit air yang dibutuhin pas pengujian buat mastiin pipanya kuat, nggak ada bocor sama sekali pada tekanan tertentu. Jadi ada standarnya juga ya buat pengujian.
Ada dong. Termasuk juga kalau ada perubahan dan perbaikan sistem yang udah ada, itu diatur di pasal 4.11. Pokoknya semuanya demi mastiin sistem ini siap kerja pas dibutuhkan. Sip, sip. Nah, ada lagi nggak poin penting lain di bagian satu ini? Ada satu lagi nih yang jadi sorotan utama di SNI 2024 ini. Dan ini penting banget buat kita di Indonesia. Prinsipnya ada di bagian 1, detailnya nanti di pasal 10, yaitu soal persyaratan instalasi tahan gempa. Wah, soal gempa ya, ini pasti relevan banget. Banget. Standar baru ini lebih tegas soal ini dibanding yang lama. Misalnya wajib pakai kopling fleksibel di beberapa titik, ada contoh gambarnya tuh di lampiran D. Terus pipa kalau nembus dinding atau lantai, itu harus dikasih jarak bebas, biar nggak kejepit pas gempa. Itu di pasal 10.1.4. Dan yang paling penting, wajib pasang bracing atau penahan gempa di sistem pemipaan. Itu di pasal 10.3. Tujuannya biar nggak patah atau lepas gitu ya pipanya pas gempa. Nah itu dia, biar sistemnya tetap utuh dan berfungsi meskipun ada gunjangan. Ini peningkatan signifikan dibanding SNI tahun 2000. Wah, oke. Kerasa banget ya pentingnya update standar ini. Kayaknya waktu kita udah mepet nih. Jadi kalau boleh disimpulkan, SNI 39891-2024 bagian 1 ini kayak semacam undang-undang dasarnya sistem sprinkler di Indonesia ya. Bisa dibilang gitu. Isinya netapin prinsip umum, definisi, acuan ke standar lain, terus nekenin aspek krusial kayak klasifikasi bahaya, pentingnya info awal dari pemilik, pengujian sistem. Dan yang tadi, soal kesiapan hadapi gempa itu penting banget. Betul. Jadi, memahami bagian 1 ini, langkah awal yang wajib banget buat siapa aja yang terlibat sama sistem sprinkler. Mulai dari pemilik gedung, konsultan, kontraktor, sampai pengawas. Tujuannya jelas, biar sistem proteksi kebakaran kita makin andal, makin siap melindungi nyawa dan aset. Ini bukan cuma ganti dokumen, tapi upaya serius ningkatin standar keselamatan kita. Oke, sebagai penutup nih, mungkin sedikit bahan renungan buat Anda semua yang dengerin. Dengan standar baru yang lebih komprehensif ini, terutama soal tahan gempa, udah yakin belum sistem proteksi kebakaran di properti Anda atau di proyek yang lagi Anda kerjakan, itu benar-benar siap hadapi berbagai risiko, termasuk gempa, di masa depan? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.